Bab 986, Darah Mati. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, cairan hantu darah mati. Apa itu? Mu Yingying menatap Xiaoyan dan hantu tanpa kepala Li yang sedang bertengkar hebat selama beberapa saat, lalu bertanya kepada mereka berdua. Hei, Yingying, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Kultivasi Kaisar Dou yang kuat terbagi menjadi dua malapetaka hidup dan mati. Setelah Kaisar Dou Bintang 6 lahir, kekuatan hidup lahir di dalam tubuh, sedangkan Kaisar Dou Bintang 8 memiliki kekuatan kematian, dan setelah melewatinya, kekuatan kematian akan muncul di dalam tubuh. Dan cairan hantu darah mati ini, terus terang saja, disiapkan untuk kekuatan kematian. Jika kamu menelan cairan hantu darah mati, kamu mungkin tidak dapat menghasilkan jejak kekuatan kematian di dalam tubuhmu. Bayangkan, seorang Kaisar Dou Bintang 7 yang kuat sudah memiliki kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Jika kekuatan kematian muncul di dalam tubuhnya, jika dia melakukannya dengan baik, kekuatan hidup dan mati akan digabungkan, dan aku khawatir Kaisar Dou Bintang 8 yang kuat tidak akan takut sama sekali. Dan jika kau selalu memiliki kekuatan kematian di level Kaisar Dou Bintang 7, aku khawatir kekuatan kematian yang lahir di masa depan akan lebih mengerikan. Yan Qi berkata sambil tersenyum. Apakah cairan hantu darah mayat hidup ini begitu ajaib? Mu Yingying tampaknya tidak mempercayainya, jadi dia langsung berkata, tentu saja, lihatlah hantu tanpa kepala ini, alasan mengapa ia dapat memiliki aura tirani seperti itu adalah karena ia menyerap darah yang melahap banyak manusia. Selain itu, ini adalah dunia hantu, dan sebagian besar dunia hantu adalah hantu yang sudah mati. Jadi secara alami mudah untuk melahirkan cairan hantu darah yang sudah mati. Yan Qi berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu berapa banyak salinan yang bisa dilahirkan pada orang ini. Kami berempat, Xiaoyan dan Yingying sama-sama dibutuhkan. Tetapi bahkan jika salinannya lahir, aku khawatir dengan temperamen Xiaoyan, ia akan terus bersinar, hehe. Yan Qi menyeringai. Begitu suara beberapa orang jatuh, pertarungan antara Xiaoyan dan hantu tanpa kepala Li berada dalam fase yang panas. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Xiaoyan dengan cepat menghindari serangan hantu tanpa kepala itu sambil mengamatinya dalam hatinya. Sampai sekarang, Xiaoyan akhirnya mengerti misteri hantu tanpa kepala ini. Ternyata serangannya mengenai tubuhnya, tetapi itu diselesaikan dengan tenang karena energi hantu ini. Meskipun Xiaoyan menyadari alasannya, dia melihat ki hantu pelindung tubuh di sekitar tubuh hantu tanpa kepala Li dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ki hantu ini terlihat sangat biasa, tetapi setiap kali serangan Xiaoyan mengenai hantu tanpa kepala Li, akan dengan cekatan diselesaikan, tetapi hantu tanpa kepala Li memegang belati menakutkan dan menyerang Xiaoyan. Lupakan saja, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu kemalasan tadi tergantikan, dan api yang sangat panas perlahan muncul. Boom! Dengan munculnya kekuatan api suci di tubuh Xiaoyan, ruang tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan hantu tanpa kepala Li terdiam beberapa saat, dan hantu hitam di tubuhnya juga memancarkan makna haus darah yang kuat. Xiaoyan baru saja menggunakan kekuatan hidup untuk menghadapi hantu tanpa kepala Li, dan Xiaoyan ingin mencari tahu alasan mengapa hantu tanpa kepala Li mengabaikan serangannya sendiri. Jadi dia tidak segera menggunakan kekuatan guntur, kalau tidak, hantu tanpa kepala Li ini kuat, tetapi Xiaoyan yakin, aku khawatir orang ini tidak akan bisa membuat 10 putaran dengan tangannya sendiri. Huhuhu, Guili tanpa kepala menatap api yang sangat panas di tubuh manusia di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang sangat halus, tidak tahu apakah itu ketakutan atau apa. Pergilah ke neraka. Xiaoyan menggenggam erat penggaris kuno Yi Huo Heng di tangannya, matanya bersinar, dan api suci berwarna kaki membungkus penggaris kuno Yi Huo Heng, dan gelombang panas yang tak terbayangkan menyebar perlahan. Penggaris langit lapisan ketujuh yang menghancurkan. Kaki pertama. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak peduli apa yang ada dalam pikiran hantu tanpa kepala Li, dia hanya melambaikannya, mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Gulu, Xiaoyan mengayunkan satu kaki, dan gelombang panas yang luar biasa menyapu langsung ke arah hantu tanpa kepala Li. Bagaimana mungkin hantu tanpa kepala Li tahu bahwa Xiaoyan begitu kuat, jadi dia harus menyatukan tangannya, memancarkan kekuatan jahat dengan pedang pendeknya, menahan api besar Xiaoyan. Kekuatan api suci memiliki banyak hal untuk menekan ki hantu.
Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat tekanan pada hantu tanpa kepala itu melonjak, dan kemudian dia tidak siap untuk menahan diri, api suci muncul. Kaki kedua, kaki ketiga, saat hantu tanpa kepala Li berhadapan dengan kaki pertama Xiao Yan melambaikan dua api besar, dan tiba-tiba menyapu hantu tanpa kepala Li. Wufufu, dan dengan serangan Xiao Yan yang luar biasa, aura hantu tanpa kepala itu berangsur-angsur melemah, dan bahkan pada akhirnya, energi hitam aneh yang mengelilingi permukaan tubuh banyak dihilangkan oleh Xiao Yan Shengyan. Jelas, kekuatan api suci terlalu kuat untuk menekan aura hantu dan menakutkan itu. Bang bang bang, tiga api besar bertemu langsung pada hantu tanpa kepala Li, dan hantu tanpa kepala Li hanya bisa menahannya, tetapi seiring berjalannya waktu, hantu tanpa kepala Li akhirnya tidak bisa bertahan, dengan suara tiba-tiba, seluruh tubuh berubah menjadi massa energi hitam pekat, lalu tiba-tiba melompati tiga kaki raksasa Xiao Yan dan melarikan diri ke kejauhan. Xiao Yan, hentikan, ini hal yang bagus. Dan tepat ketika hantu tanpa kepala itu berubah menjadi gas hitam pekat yang keluar, Yan Qi tiba-tiba angkat bicara. Jangan khawatir, kamu tidak bisa lari. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian sosoknya menghilang di tempat seperti hantu. Ketika momen berikutnya muncul, ki hitam baru saja keluar beberapa ratus meter jauhnya, membaca www, Kansu. Pusaran air angkasa muncul sedikit, dan sesosok perlahan berjalan keluar darinya. Berikan aku kondensat. Xiao Yan melangkah keluar, dan kemudian kekuatan jiwa dan kekuatan api suci yang besar langsung membungkus gas hitam aneh itu, dan raungan bergema di seluruh dunia. Sabu, begitu suara Xiao Yan jatuh, gas hitam aneh itu tiba-tiba menyusut ukurannya di bawah serangan kekuatan jiwa dan kekuatan api suci Xiao Yan, dan bahkan Xiao Yan bisa menciumnya darinya. Napas lega, ketika Yan Qi dan yang lainnya melihat keputusan Xiao Yan, mereka langsung tertawa, dan sudah waktunya untuk memanen. Sementara Xiao Yan dan keempatnya diam-diam menunggu gas hitam aneh itu memadat, sebuah suara yang sangat dikenal Xiao Yan perlahan muncul di sebuah bukit tak jauh dari sana. Ini benar-benar buruk. Begitu aku masuk, aku berpisah dari kakak laki-laki dan yang lainnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Raja Xuanling melakukannya, sungai darah ini jelas telah dikendalikan oleh keluarga kerajaan Xuanling kita. Bagaimana mungkin kehilangan kendali seperti itu masih terjadi? Lupakan saja, kali ini, api suci di sungai darah itu tidak lain adalah aku, dan ada juga tiga api suci di Yan Qi dan Mu Yingying. Hahaha, namun, misi yang diberikan kepada kita oleh Raja Xuanling adalah untuk menyelamatkan hal-hal yang ditekan oleh Shengyan di bawah tanah Shengyan, tempat Yin Tong jatuh, dan apa yang ada di bawah sana. Seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itu bergumam dengan suara rendah, dan setelah berbicara, dia tertarik oleh suara di langit dan mendongak. Xiao Yan, benar-benar tidak butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Hari keempat keluarga kerajaan Xuanling, bintang-bintang, melihat sosok Xiao Yan di udara dan Mu Yingying tidak jauh, sudut mulutnya tersenyum sedikit, pikiran serakah perlahan muncul di hatiku. Wufufu, setelah beberapa saat, di udara, energi hitam yang diubah oleh hantu tanpa kepala Li yang aneh tiba-tiba dipadatkan menjadi dua pil seukuran kelengkeng oleh kekuatan jiwa dan kekuatan api suci Xiao Yan yang besar. Apa ini? Gulu. Tidak lama kemudian, dua pil obat jatuh langsung ke tangan Xiao Yan, dan hantu tanpa kepala Li juga jatuh sepenuhnya. Xiao Yan mengambil dua ramuan misterius yang dibentuk oleh hantu tanpa kepala Li, dan kemudian dengan hati-hati melihatnya. Kedua pil ini tampak seperti pil obat, tetapi tidak terasa seperti pil obat bagi Xiao Yan. Mereka memancarkan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Bahkan di pinggiran terluar pil obat, ada jejak energi hitam aneh yang mengelilinginya, yang sangat misterius, tetapi satu-satunya hal yang ditemukan Xiao Yan adalah bahwa pil obat itu dipenuhi dengan bau darah. Itu sebenarnya dua hantu darah yang mati. Di bawah, Yan Qi tersenyum perlahan. Begitu Yan Qi selesai berbicara, sosok Xiao Yan kembali ke sisi ketiganya. Senior Yan Qi, apa ini? Tanya Xiao Yan. Cairan hantu darah mati, kata Yan Qi. Apa? Itu benar-benar cairan hantu darah mati. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan juga tahu sedikit tentang cairan hantu darah mati. Tidak buruk, dan melihat kualitasnya, kualitas cairan hantu darah mati ini sangat bagus. Hanya dua, jika kalian berdua menelannya, kalian akan memiliki kekuatan kematian yang kuat di tubuh kalian. Pada saat itu,
Aku khawatir kalian dapat menggunakan kekuatan tahap awal Kaisar Do Bintang 7 untuk menghadapi beberapa pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 8. Yan Qi tertawa. Itu benar-benar menyimpang. Dan Xiao Yi, yang berada di samping, sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Di antara pembangkit tenaga Dodi, kesenjangan antara setiap level sangat besar, apalagi satu level penuh. Baiklah, sekarang setelah kita mendapatkan cairan hantu darah mati, mari kita pergi ke tempat itu terlebih dahulu. Tempat itu tidak hanya dapat membantuku menyembuhkan penyakit gelap tubuhku, tetapi juga melembutkan tubuhmu dan meningkatkan kualitas fisikmu. Kata Yan Qi sambil tersenyum. Hehe, kamu terburu-buru sekali untuk pergi. Harta karun yang begitu bagus harus dibawa keluar dan dibagikan kepada semua orang. Rasanya terlalu pelit untuk membawanya sendiri. Tepat ketika Xiao Yan bingung dengan apa yang dikatakan Yan Qi, ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, dia mengeluarkan suara yang sangat arogan. Suara laki-laki itu perlahan muncul di ruang ini. Tianxing. Xiao Yan mengikuti sumber suara itu dan menemukan bahwa itu adalah jemaat keempat dari keluarga kerajaan Xuanling, Tianxing. Apakah ada yang salah dengan otak Tianxing? Meskipun orang ini memiliki kekuatan sempurna dari Kaisar Do Bintang 7, tetapi sendirian, ada 4 dari kita di sini. Mungkinkah dia masih ingin melawan 4 orang? Xiao Yi tiba-tiba merasa geli. Dia datang sendirian, jadi dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, dan aku selalu merasa auranya sangat aneh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan bertindak, aku akan menemui orang ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. 4 kongregasi surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling adalah pelaku yang memusnahkan hampir semua murid pavilion fancy yang kita terakhir kali, dan juga pendosa yang membunuh kakak senior Yintong sebelumnya. Xiao Yan, bunuh dia untukku. Pada saat ini, suara Yan Qi perlahan menjadi aneh, jelas karena kemunculan Tianxing, dia menjadi gelisah. Apakah kamu mencari kematian? Xiao Yan berkata sambil melihat Tianxing di udara sambil menunduk. Siapa yang akan membunuh rusa itu? Itu tidak pasti. Tianxing mendengar kata-kata itu, menatap Xiao Yan yang terangkat sepenuhnya ke udara, sudut mulutnya juga tertawa. Meskipun dia hanya 1 orang, Xiao Yan dan yang lainnya berempat, tetapi ini tidak memengaruhi rencananya sedikitpun. Jika kamu berhasil, kamu akan memiliki 2 api suci. Dengan berkah dari 2 api suci, Tianxing dapat sepenuhnya menyingkirkan kutukan darah yang menembus sumsum tulang di tubuhnya, dan dia bahkan dapat melawan belenggu Dodi dan memasuki Dosian dalam 1 gerakan. Jika gagal, itu akan menjadi titik tanpa penebusan, tetapi di hadapannya, ada 3 kakak laki-laki yang menatapnya, jadi Tianxing tidak berani menyembunyikan caranya. Jika bukan karena serangan Yemo terakhir kali, aku khawatir kamu akan menjadi mayat sekarang. Xiao Yan perlahan naik ke udara, menghadap Tianxing dari kejauhan, dan berkata, Xiao Yan, jangan gunakan lidahmu. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kali ini, aku akan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga kerajaan Xuanling kita tidak akan berakhir dengan baik. Tianxing menggeram aneh. Orang ini, aku khawatir ada sesuatu di bawah kotak itu. Melihat ini, Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak bisa menganggapnya enteng, jadi dia segera menjadi waspada. Tangan hantu, dan Tianxing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Dia tahu bahwa begitu sosok Xiao Yan ditemukan oleh 3 makhluk surgawi lainnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan, jadi dia langsung menembak dan bersiap untuk menggunakan kekuatan guntur untuk menyerang Xiao Yan. Api membunuh. Hululu. Saat suara Tianxing baru saja jatuh, di udara tempat Xiao Yan dan Tianxing berdiri, angin suram muncul, dan kemudian di sungai darah, hantu yang suram dan menakutkan, langsung telapak tangan yang menghadap Tianxing muncul. Orang ini benar-benar dapat memobilisasi kekuatan sungai darah. Melihat ini, Xiao Yan langsung terkejut. Di sungai darah, meskipun itu adalah tempat di mana benua sungai darah dunia hantu dan Xuan Santian bertarung, tetapi karena sangat dekat dengan benua sungai darah dunia hantu, itu penuh dengan ki hantu yang melanggar hukum, dan ki hantu ini sangat menakutkan dan aneh. Jika seseorang bergerak, itu mungkin akan menggigit pikiran orang, tetapi Tianxing ini dapat bergerak dengan tenang, yang membuat Xiao Yan harus bermartabat. Hahaha, Xiao Yan, kamu tidak bisa memikirkannya, kan? Kekuatan di sungai darah, tidak hanya dapat aku mobilisasi,
tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Xuanling kita dapat memobilisasi. 3 makhluk surgawi lainnya dapat memobilisasi kekuatan yang lebih kuat daripada aku. Tetapi kekuatan ini, itu cukup untuk membersihkanmu gelombang. Setelah itu, hantu yang luar biasa meraung perlahan-lahan mengelilingi telapak tangan Tianxing, dan bahkan Ki hantu gelap juga mengelilingi telapak tangan. Beri aku kematian. Dengan raungan, kekuatan hantu di tangannya langsung dilemparkan ke Xiao Yaneng. Huhuhu, kekuatan hantu itu meraung dengan kebencian yang luar biasa, napasnya sangat menakutkan, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit menggigil. Api, melihat ini, kekuatan hantu menyatu dan bersiul, Xiao Yan tidak panik. Bagaimanapun, kekuatan api suci memberikan tekanan yang jelas pada kekuatan hantu dan bahkan Ki hantu. Sabu, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan kekuatan api suci berwarna kuning kaki membentuk penghalang api besar di depannya, mencoba menghalangi kekuatan hantu. Bum bum bum, saat berikutnya, kekuatan hantu tiba-tiba mengenai penghalang api, dan riak-riak yang mengerikan terus menyebar. Bagaimana mungkin, dengan konfrontasi antara kekuatan hantu dan kekuatan api suci Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa kekuatan api sucinya tidak jelas, dan penghalang api besar di depannya hampir hancur. Sepertinya Tianxing ini tidak hanya memiliki kutukan darah dari ras jahat dari luar wilayah, tetapi juga memiliki beberapa perbuatan curang terhadap hantu di Sungai Darah. Dan mata tua Yanqi secara alami melihat beberapa petunjuk. Kakak, Xiao Yan, dia. Mu Yingying di samping melihat kejatuhan Xiao Yan di udara, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Jangan khawatir, meskipun aku untuk sementara tidak beruntung, aku percaya pada kakak tertuaku. Xiao Yi juga tersenyum dan berkata segera di langit, pertempuran sedang berlangsung. Bum bum bum, setelah beberapa saat, penghalang api besar yang dibentuk oleh api suci di depan Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah serangan tangan hantu Tianxing. Sabu-sabu, penghalang api langsung hancur, dan kekuatan tangan hantu itu belum menghilang, kekuatan yang tersisa menyerang Xiao Yan, dan Xiao Yan juga dengan cepat melarikan diri. Orang ini, Xiao Yan melarikan diri sebentar, dan kemudian penguasa kuno api abadi di belakangnya langsung disingkirkan, dan seorang penguasa raksasa meraung langsung dari langit. Di hadapan ciman besar Xiao Yan dengan kekuatan api suci, tangan hantu itu menghilang. Pada hari-hari awal Dou di Bintang 7, itu tidak lebih dari itu. Jika begitu, mati saja. Tianxing melihat Xiao Yan dikejar oleh tangan hantunya dengan sangat malu, dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian kekuatannya yang mempesona perlahan terpancar keluar. Energi hantu. Xiao Yan melihat aura yang muncul dari tubuh Tianxing, itu adalah aura hitam yang aneh. Aura hitam ini membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin ada hantu di dalam tubuh manusia? Tianxing ini memiliki kutukan darah, mengapa sekarang ada hantu lain? Kutukan darah, energi hantu, kekuatan kehidupan. Xiao Yan bertanya-tanya, ini normal, siapa bilang Ki hantu hanya bisa digunakan oleh hantu yang sudah mati? Memang benar bahwa Tianxing adalah manusia yang hidup. Kutukan darah ras alien telah berakar dalam di sumsum tulang, dan alasan mengapa orang ini dapat memiliki energi hantu mungkin karena sesuatu telah disuntikkan ke dalam dirinya, sehingga dia memiliki kemampuan ini untuk sementara waktu. Dan ketika Xiao Yan bingung, Soul Eater di dalam tubuh juga angkat bicara. Tidak peduli, orang ini harus mati. Xiao Yan tidak peduli tentang itu. Penguasa kuno Yi Huo Heng bersinar dengan sinar cahaya yang luar biasa menyilaukan, dan kemudian dia menebas ke arah Tianxing. Tabrakan, sebuah kaki yang mengerikan menebas, dan bahkan udara di seluruh langit berdengung. Trik ukiran cacing kecil, Tianxing sibuk memadatkan energi hantu yang kuat, mencoba membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tetapi melihat api besar Xiao Yan menyerang, dia tidak berhenti, hanya energi hantu yang muncul, yang tampaknya melawannya. Bum bum bum, penguasa raksasa api dan aura hantu Tianxing baru saja terjalin. Anehnya, kali ini, kekuatan api suci langsung melahap aura hantu Tianxing. Apa yang terjadi? Tianxing terkejut ketika aura hantunya menghilang tiba-tiba. Awalnya aku ingin tetap memegang tangan, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, dan setelah mengatakan bahwa penguasa kuno Yi Ho Heng telah disingkirkan, dia perlahan-lahan mengumpulkan serangan yang lebih kuat. Dan penguasa api besar itu, setelah menelan energi hantu, menyerang Tianxing. Sialan, orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya tadi.
Pada saat ini, Tianxing juga mengetahui mengapa Ki hantunya berada di atas angin tadi, tetapi sekarang dia tidak bisa mengalahkannya. Bum bum bum. Namun, sebelum Tianxing sempat selesai berpikir, penguasa api raksasa itu langsung menghantam tubuhnya. Tianxing tidak berani berhenti. Bagaimanapun, kekuatan api suci itu mengerikan, tetapi itu jelas. Meskipun kekuatan Ki hantu itu tirani, di hadapan api suci, itu mungkin hanya nasib untuk ditelan. Puff! Dengan suara, Tianxing dengan terampil menghindari penguasa api raksasa itu, dan kemudian dia menyerang di tangan Du Condensation, dan penguasa api raksasa itu dihindari oleh Tianxing dan langsung menghantam gunung kecil di bawah, dan gunung kecil itu langsung menghilang. Serangan yang sangat kuat. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam pukulan yang begitu mudah. Xiao Yan, semuanya sudah berakhir. Dengan darahku, beri makan. Kekuatan hantu mengguncang langit. Pada saat ini, mulut Tianxing keluar, dan seteguk darah menyembur keluar, dan kemudian semuanya ditelan oleh Ki hantu yang mengelilingi tubuhnya, dan setelah Ki hantu itu melahap darah Tianxing, Ki hantu tiba-tiba menjadi aneh, dan kemudian Ki hantu muncul seperti jiwa manusia langsung di sekitar tubuh Tianxing. Itu tampak seperti orang sungguhan dan sangat realistis. Itu benar-benar metode yang bagus. Xiao Yan menatap bintang langit yang dikelilingi oleh hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bertanya. Selama itu bisa membunuhmu, semuanya sepadan. Jangan khawatir, setelah kamu mati, kedua api suci itu tidak akan bisa melarikan diri. Oh, tidak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dengan yang satu di tubuhmu, itu 3. Tianxing berkata seolah-olah dia sudah memiliki kesempatan untuk menang. Namun, karena tubuh Tianxing saat ini dirasuki oleh banyak hantu pengembara aneh, bahkan napas dan suaranya menjadi aneh. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga tidak takut akan hal ini, dan tersenyum tipis. Hantu mengguncang langit, berikan padaku. Tianxing juga tahu bahwa akan buruk baginya untuk menyeretnya ke bawah, jadi dia bersiul, dan hantu pengembara yang mempesona itu bergegas menuju Xiao Yan. Pemandangan seperti itu, seperti 1000 hantu, sangat menakutkan. Senang bisa datang, ambil jariku. Satu jari di langit, panggil langit. Patah. Saat suara agung Xiao Yan jatuh, jari-jari kering Xiao Yan terangkat ringan, dan kemudian sebuah kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan menunjuk ke langit tempat Tianxing berada. Bang bang bang, satu jari menunjuk, dan tiba-tiba seberkas cahaya putih menembus langit dan bumi tiba-tiba muncul dari ujung jari Xiao Yan, dan kemudian meledak ke langit dengan aura seperti bambu yang patah. Petik 2. Bum bang bang. Hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan, tetapi ketika mereka mendekati tubuh Xiao Yan, mereka berhenti tiba-tiba, dan kemudian api suci kaki tiba-tiba muncul dan perlahan mendorongnya menjauh, untuk terbakar habis. Pada saat ini, Tianxing melihat bahwa serangannya yang kuat dengan cepat mereda di bawah kekuatan api suci, dan dia tampaknya menyadari bahwa dia meremehkan kekuatan api suci gelombang hanya ingin memobilisasi kekuatan lain, tetapi tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya sendiri. Puff! Dengan suara yang sangat pelan, dahi arogan Tianxing perlahan diturunkan, dan dia melihat ke arah tubuhnya. Di dadanya, sebuah lubang seukuran kepalan tangan langsung muncul, dan pelakunya adalah jari Xiao Yan tadi. Jari itu langsung menembus dada Tianxing. Puff! Puff! Sebuah lubang darah menembus tepat di dadanya, dan darah Tianxing menyembur keluar dari sudut mulutnya seperti pegas. Bajingan, sepertinya aku salah perhitungan. Tianxing merasakan vitalitas dalam tubuhnya menghilang dengan cepat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat Xiao Yan. Sebenarnya, ketika kamu bersedia melayani keluarga kerajaan Xuanling dan membunuh murid-murid pavilion Fenxian kita, kamu seharusnya berpikir bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Pergilah ke neraka dengan penyesalan bagi banyak saudara dan saudari di pavilion Fenxian kita. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan api suci kaki muncul di sekelilingnya, dan kemudian berkata kepada Tianxing. Apakah kamu akan mati? Kata Tianxing lemah. Namun, bahkan jika aku mati, aku telah memutuskan bahwa itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Dan wajah pucat Tianxing tadi, setelah berbicara langsung, tiba-tiba berubah menjadi tatapan ganas. Kemudian suaranya jatuh begitu saja, dan tiba-tiba,
warna darah yang sangat jahat perlahan muncul di antara kedua alisnya. Jika dihitung dengan cermat, sebenarnya ada 5 angka pada noda darah itu. Itu adalah kutukan darah tingkat kelima, dan Xiaoyan melihat kutukan darah jahat di alis Tianxing untuk pertama kalinya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelap, dan bahkan api suci di dalam tubuh memancarkan aura jijik, jalan yang diam-diam terkejut. Tidak baik, Xiaoyan, hentikan dia. Pada saat Xiaoyan terkejut, Yan Qi dan bahkan api suci di tubuh Mu Yingying memancarkan aura jijik yang ekstrim. Terlambat, kalian semua dikubur bersamaku. Susu. Suara terakhir Tianxing menghilang, dan kemudian 5 kutukan darah langsung membesar di pupil semua orang, dan kemudian mengalir ke tubuh Tianxing secara instan. Pada saat yang sama, di bintang hari itu, aura yang sangat jahat secara langsung menggantikan energi hantu atau bahkan kekuatan hidup di dalam dirinya. Aura jahat itu tidak cocok dengan dunia ini, dan itu sama menjijikkannya dengan iblis dari jurang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sial, masih terlambat selangkah. Xiaoyan baru saja akan membunuh Tianxing sepenuhnya, tetapi kutukan darah di antara kedua alisnya tiba-tiba muncul, dan kemudian sesuatu berubah. Dunia manusia benar-benar luar biasa. Setelah Tianxing bermutasi, dia menatap Xiaoyan dan yang lainnya dengan bau serakah. Apakah dia Tianxing atau bukan? Saat berikutnya, Xiaoyan dan keempatnya semua menatap Tianxing di depannya dengan waspada. Xiao Yi berkata dengan sedikit bingung. Sekarang aku khawatir dia telah kehilangan akal sehat semua manusia, dan telah sepenuhnya berubah menjadi ras jahat asing. Yan Qi berkata dengan sungguh-sungguh. 3 api suci, sungguh barisan yang sangat besar. Namun, mereka berdua terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan penuh api suci, dan 1 orang terluka parah. Sepertinya Tuhan tidak memberkatimu. Tianxing yang jahat berkata-kata demi kata. Setengah kaki melangkah ke klan jahat ekstrateritorial dari Kaisar Dou Bintang 8, kata Xiaoyan, menatap Tianxing, yang telah sepenuhnya terkikis oleh kutukan darah tingkat kelima. Tidak, orang ini seharusnya adalah ras jahat ekstrateritorial asli yang sebanding dengan tingkat Kaisar Dou Bintang 8 manusia, tetapi dia baru saja menempati tubuh Tianxing, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kekuatan Tianxing sudah setara dengan Kaisar Dou Bintang 7. Dengan klan jahat ekstrateritorial ini, kekuatannya saat ini adalah setengah langkah ke Kaisar Dou Bintang 8. Kaisar Dou Bintang 8 dan Kaisar Dou Bintang 7 tidak berada pada level yang sama. Yan Qi berbicara perlahan, suaranya penuh kewaspadaan. Saudaraku, lepaskan aku, orang ini sangat kuat. Xiao Yi di samping juga berkata dengan wajah berat, menatap Tianxing yang jahat. Serahkan saja padaku, meskipun kekuatan orang ini telah mencapai level Dou di bintang 8 setengah langkah, tetapi aku juga ingin melihat di mana batasku. Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia tiba di Evil Sky Star dalam sekejap sebelumnya. Apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan mati lebih dulu? Tianxing dengan santai melirik Xiaoyan dengan pupil matanya yang jahat, dan berkata dengan tenang. Kutukan darah tingkat kelima saja sudah terlalu berlebihan untuk dikatakan. Aku adalah penguasa api suci, dan membunuh ras jahat di luar wilayah adalah tugas utamaku. Mari kita mulai denganmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api suci kuning kaki yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan kemudian langsung menutupi tubuhnya. Potongan-potongan lautan api suci yang sangat luas langsung mengelilingi bintang jahat itu, mencegahnya maju sama sekali. Itu adalah kekuatan pengendalian api yang bagus, tetapi api suci tingkat ini tidak dapat menyakitiku. Setelah Tianxing jahat selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan angin yang kejam dan tak tertandingi dengan kekuatan jahat tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraung pergi dengan laut api suci. Tabrakan, lautan api yang dibentuk oleh api suci itu dihantam oleh Tianxing jahat, dan segera menghilang banyak, dan Xiao Yan juga memiliki ekspresi bijaksana di wajahnya. Jelas, apa yang dikatakan Tianxing jahat itu bukan tanpa alasan. Kekuatan api suci kakak tidak selalu kuat, bagaimana cara menghadapi orang ini? Xiao Yi, yang berada di samping, menyaksikan Xiaoyan di udara jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Kekuatan api suci, tetapi yang terlemah membutuhkan bantuan Jiuxing Doudi untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Meskipun Yingying dan Xiaoyan sekarang memiliki api suci, kekuatan mereka terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan api suci sepenuhnya.
Jadi secara alami sedikit lemah untuk menghadapi beberapa ras jahat asing yang kuat. Kata Yan Qi. Petik 2. Tidak, biarkan aku pergi. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, ada sedikit tekad di wajahnya. Tidak usah terburu-buru, mari kita lihat di mana batas anak ini. Batas itu juga merupakan kesempatan untuk menerobos. Yan Qi berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang ini, jika Yan Qi ingin pergi, aku khawatir alien tingkat kaisar petarung bintang 8 dari luar wilayah tidak akan mampu menahannya. Xiao Yan, kamu tidak akan mendapat masalah. Pada saat ini, Mu Yingying, yang berada di samping, memfokuskan semua pikirannya pada Xiao Yan, dan memegang pedang peri erat-erat di tangannya. Jika Xiao Yan dalam bahaya, aku yakin dia tidak akan menganggapnya serius. Ragu-ragu untuk menembak. Sayangnya, emosi manusia benar-benar. Tentu saja, pikiran-pikiran kecil ini tidak bisa lepas dari mata yang membara. Wah, api suci itu sia-sia di tanganmu. Mengapa kau tidak menyerah pada klan iblis darah kami, dan menikmati kekayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya yang menunggumu? Segera bicara, mimpi, kata Xiao Yan tiba-tiba, lalu berhenti menggunakan Seng Yan. Tianxing jahat benar, meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, jika dia ingin benar-benar mengendalikan Seng Yan, saya khawatir tidak ada Kaisar Dou Bintang 9. Kekuatannya tidak dapat dilakukan, tetapi Xiao Yan percaya bahwa jika kekuatannya mencapai Dou di Bintang 9 di masa depan, dengan tambahan Seng Yan, saya khawatir dia akan dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi klan jahat asing tingkat abadi yang bertarung. Angkat aku, penguasa langit lapisan ke-7. Ci pertama, Ci renang 3 langkah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Yan tiba-tiba bersinar seperti kilat. Kaki kedua, ombak menumpuk hingga 1000 kaki. Begitu suara itu jatuh, di lautan api suci di samping Xiao Yan, kaki cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Kaki ketiga gelombang bayangan kaki hilang. Di kaki ketiga, sinar cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya berkedip langsung, ingin menyerang bintang jahat itu. Kaki keempat, penguasa yang menghancurkan langit. Begitu suara itu jatuh, kaki benua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak liar, dan kemudian dengan bantuan kekuatan api suci, mereka meledakkan bintang jahat itu. Wow lala, satu demi satu, sinar penguasa energi raksasa yang menghancurkan langit dengan gila-gilaan meledakkan bintang jahat itu, dan bintang jahat itu tidak tergerak oleh pukulan yang begitu kuat, dan kemudian berhenti sebentar. Mari kita lihat, apa sebenarnya yang bisa disebut ras alien. Setelah Evil Tianxing selesai berbicara, aura besar dan jahat yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian aura jahat itu tiba-tiba mengalir di sekitar, dan dalam waktu singkat, membuat ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya di Sungai Darah berada dalam getaran yang sangat serius. Kaki kelima, penguasa surgawi. Melihat tulisan tangan besar Evil Tianxing, Xiao Yan berteriak keras. Dan ketika lapisan ketujuh Xiao Yan menerobos langit dan 5 kaki keluar, serangan bintang jahat itu mulai terbentuk, dan massa udara jahat yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Menyebar, langit iblis jahat jatuh. Kematian bagiku. Sebelum Xiao Yan bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, suara bintang jahat dan iblis bergema di ruang ini. Ini belum berakhir. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit penguasa ke-6, berubahlah. Ubah aku menjadi itu. Ketika Xiao Yan menghadapi massa udara besar seperti kematian, darah di tubuhnya langsung mendidih, dan energi yang lebih menyilaukan meledak. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan melesat keluar dari langit setinggi 7 tingkat dan 6 kaki, dan aura mengerikan dan ganas yang disertai oleh penguasa kuno api yang berbeda langsung menghantam massa udara jahat yang dipancarkan oleh bintang jahat itu. Anehnya, massa udara jahat yang dipadatkan oleh bintang jahat itu sangat besar, dan disapu ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setiap kali jatuh, itu akan membawa tekanan yang sangat besar bagi Xiao Yan. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, serangan keduanya tiba-tiba saling bertabrakan, mengirimkan aura yang mengerikan, dan gelombang riak energi tirani juga terbang menjauh dari tempat keduanya bertarung. Susu, manusia, sepertinya kali ini, aku menang. Serangan keduanya belum berakhir, dan Tianxing jahat tiba-tiba menyapu, dan kemudian datang langsung ke Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memegang penguasa kuno Yi Huoheng dengan erat dengan kedua tangan, mengirimkan aliran kekuatan yang stabil, menahan massa udara jahat, dan dia tidak bisa menariknya keluar sama sekali.
Dia segera melihat bintang jahat itu menukik di depannya, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul. Jejak ketakutan. Mati. Tianxing jahat menamparkan Xiao Yan, yang begitu dekat, sehingga dia tidak bisa menarik tangannya. Menghadapi pukulan tirani seperti itu pada jarak yang begitu dekat, itu mungkin membunuh Xiao Yan dalam sekejap. Dan kekuatan jahat di telapak bintang jahat itu terus berkembang di pupil Xiao Yan, dan hanya dalam waktu singkat, itu mengenai tubuh Xiao Yan. Tidak, tidak. Melihat ini, Mu Yingying di bagian bawah tidak bisa menahan tangis. Kemudian, kecepatannya meningkat dan dia menyapu ke arah langit. Melihat penampilannya, dia jelas bersiap untuk menyelamatkan Xiao Yan. Yingying, tenanglah untukku. Melihat ini, Yan Qi, yang telah memperhatikan kondisi saudara perempuannya, langsung menekan Mu Yingying dengan tangan besar, dan kemudian berbicara. Sudah terlambat, Xiao Yan, dia. Mu Yingying baru saja selesai berbicara, dan ketika dia hendak melepaskan diri dari pengekangan saudaranya, Xiao Yi berkata, "Kakak, kamu tidak boleh sebodoh itu." Setelah Xiao Yi selesai berbicara, Mu Yingying menyadari bahwa kekhawatirannya akan berantakan, dan dia segera menjadi tenang. Bang bang bang. Tepat ketika Tianxing jahat menyerang Xiao Yan, kabut putih tiba-tiba muncul, dan kemudian Xiao Yan di depannya menghilang seketika. Menderita sampai mati. Kemarahan Huang Kuantian. Saat berikutnya, kekosongan tidak jauh dari bintang jahat bergetar sedikit, dan kemudian ada gelombang yang membuat bintang jahat itu ketakutan hingga ekstrim, dan bahkan sosok yang dikenalnya perlahan keluar. Ah! Dipukul begitu keras oleh kekuatan jiwa puncak Dou di pada jarak yang begitu dekat, Tianxing yang jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Huang Quan mengacu pada telapak tangan Huang Quan. Melihat Tianxing jahat di depannya sedang dalam kondisi lamban sementara karena serangan jiwa, Xiao Yan tidak berhenti, dan dua serangan muncul. Bang bang bang. Kedua serangan itu selalu sama, meninggalkan luka yang sangat mencolok di tubuh Tianxing jahat, dan massa udara jahat Tianxing jahat, tentu saja karena tidak memiliki target, jelas berada di langit ini. Bagaimana mungkin, pada usia yang begitu muda, kekuatan jiwanya benar-benar telah mencapai puncak Dodi. Setelah pulih sedikit, Tianxing jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pria di depannya dan berkata, "Apakah teknik cloningku menyenangkan?" Xiao Yan secara alami mengabaikannya dan bertanya langsung. "Itu benar-benar licik, tetapi meskipun kamu ingin tidak dapat membunuhmu, kamu tidak ada hubungannya denganku. Setelah beberapa saat, aku mendapatkan kembali kekuatanku. Aku khawatir itu akan menjadi hari kematian anakmu." Tianxing jahat jelas terluka parah oleh serangan jiwa Xiao Yan tadi. Alasannya karena kekuatan mereka berdua sangat berkurang. Ini benar-benar sulit, tapi jangan lupakan itu. Aku tidak sendirian, Xiao Yan berkata sambil tersenyum tak berdaya. "Kau," Tianxing jahat ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan. "Jangan khawatir, ada aku juga. Kekuatan api suci kita berdua sudah cukup untuk melenyapkan orang ini sepenuhnya." Mu Yingying menyapu Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Apa yang terjadi tadi?" Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hangat ketika dia melihat Mu Yingying datang, tetapi Xiao Yan masih menyadari air mata dan dorongan hati Mu Yingying. Jelas Xiao Yan merasa bahwa terkadang kekuatan jiwa terlalu kuat. "Agak aneh, aku hanya punya sedikit pasir di mataku, jangan pikirkan itu." Mu Yingying jelas tidak pandai berbohong, dan tergagap. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tahu niat Mu Yingying, Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah memikirkannya, lebih baik tidak menanggapi. "Kita bunuh orang ini dulu." Mu Yingying menatap Xiao Yan tanpa berkata apa-apa, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Baiklah." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, dan langsung berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan." Tanya Xiao Yan. "Sangat mudah. Keluarkan kristal api suci dan langsung aktifkan sumber api suci. Tidak akan ada sampah yang secara alami akan terhapus dari ras jahat ekstrateritorial ini." Mu Yingying berkata sambil tersenyum tipis. Begitu suaramu, Yingying selesai, kristal api suci berwarna merah menyala dan kristal api suci berwarna biru muncul langsung dari tangan mereka berdua. Di atas kedua kristal api suci tersebut, terdapat nafas api yang amat dahsyat yang siap menghantam. Sialan, pada saat ini, Tianxing jahat melihat kristal api suci di telapak tangan kedua manusia itu,
dan itu adalah pertama kalinya warna ketakutan muncul. Di antara kristal api suci, mereka memiliki asal mula api suci. Bahkan jika kedua orang ini terlalu lemah untuk memobilisasi kekuatan api suci yang sebenarnya, kekuatan dua api suci saja sudah cukup untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Api suci, Zhu Xie. Ketika mereka menyadari bahwa Tianxing jahat akan melarikan diri, Xiao Yan dan Mu Yingying segera mengangkat kristal api suci seukuran telapak tangan di telapak tangan mereka, dan api yang memurnikan semua kejahatan di dunia meresap gelombang www.novelhall.com. Gelombang kemudian api biru dan api kaki perlahan melilit bintang jahat itu. Tidak, Tianxing jahat tampaknya ingin melakukan sesuatu untuk melawan, tetapi di bawah tekanan dua api suci, tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya menjadi ilusi. Bang bang bang, setelah beberapa napas, Tianxing jahat yang masih agung sebelumnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di tempat lain di lantai 2 Sungai Darah, beberapa sosok perlahan terdengar. Apakah Tianxing sudah mati? Seorang pria berbaju merah berkata di antara kelompok itu. Seharusnya tidak, meskipun Tianxing adalah yang terlemah di antara kita berempat, tetapi dia memiliki kutukan darah tingkat kelima. Setelah distimulasi, kekuatannya mencapai setengah langkah bintang 8 Dodi, bahkan jika dia bertemu dengan Burning Incense, Getiandian 4 orang juga bisa tak terkalahkan. Ini. Mungkinkah mereka adalah pembunuh dari sekte lain? Pria lain berbaju biru bertanya-tanya. Idiot ini terlalu serakah. Aku takut aku melewati kita bertiga untuk mengumpulkan api suci sendiri. Itulah yang pantas aku dapatkan. Ayo pergi. Tidak peduli siapa yang membunuh saudara keempat, kali ini bukan hanya orang-orang di paviliun dupa pembakaran yang akan mati, tetapi para murid dari sekte super lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Di luar Sungai Darah, di istana kerajaan Xuanling, suara jahat dari Raja Xuanling juga terdengar, apakah Rasul keempatku jatuh?